marilah kita berdoa agar ibadah-ibadah ini dilancarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu. Tuhan, ketika kami ingin mulai beribadah hari ini, kiranya serta lindungi kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Raya, amin.
srek, Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 Mendengar srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Serangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu. Tuhan, bagi yang ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya berikanlah kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, dan hanya berfokus pada-Mu saja ya Tuhan. Master, dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini firman-nya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kita bahan ceritanya ada di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ayat hafalannya ada di Lukas 5 ayat 24a. Baca ini ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kali ini kakak ingin menceritakan tentang rumah di Kapernaum, orang lumpuh yang disembuhkan. Jadi ada rumah di Kapernaum penuh sesak dengan orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Meskipun dipenuhi oleh orang-orang Farisi dan guru agama, termasuk penduduk sekitar yang juga ikut dan tertarik untuk mendengarnya. Tapi tak ada seorang pun adik-adik yang meninggalkan tempat itu. Di tengah pengajarannya, 4 orang membawa seorang lumpuh untuk ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun sulit melewati kerumunan orang-orang di sana. Meskipun ditolak oleh orang di depan, keempat teman tersebut berusaha keras adik-adik dengan kreatif mencari cara bagaimana sih temanku yang lumpuh ini bisa masuk ke rumah tersebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba seorang di antara mereka mendapat akal adik-adik. Ia berbisik dengan ketiga teman lainnya. Dengan cepat mereka kembali kepada temannya. Mereka mengangkat teman mereka yang sakit lalu berjalan memutar ke belakang rumah. Setelah itu mereka menaiki tangga yang membawa mereka ke atas atap yang rata. Dengan hati-hati orang lumpuh itu diletakkan di atas atap. 2 temannya turun sekali lagi dan kembali dengan pacul dan sepotong tali yang kuat. Lalu mereka berempat mulai bekerja bersama. Tanah liat lapisan paling atas yang menutupi atap digali dengan pacul. Kemudian jerami-jerami yang menutupi balok-balok diambil sampai tinggal balok-balok saja yang memisahkan mereka dengan ruangan di bawah. Suara Tuhan Yesus sudah didengar dengan jelas. Mereka membuat lubang yang cukup besar agar dapat menurunkan teman mereka. Dengan segera, tali-tali diikat kepada keempat sudut tilam itu. Kemudian dengan perlahan-lahan tiket diturunkan sampai tempat di depan kaki Tuhan Yesus. Orang-orang di dalam ruangan sangat terkejut dan terganggu. 4 teman di atas atap menunggu dengan
dengan hati yang berdebar. Tapi mereka yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan menolong teman mereka yang sakit itu. Dengan iman, mereka sudah membayar sampai dia sekarang berbaring di dekat kaki Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri adik-adik? Tuhan Yesus, ia sudah berhenti mengajar. Ia menatap ke atas, matanya bertemu dengan mata keempat teman tersebut. Dari mata mereka itu seolah-olah Tuhan Yesus mengetahui atau mendengar permintaan mereka tentang tolonglah Tuhan, tolonglah teman aku. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Dengan iman itu mereka sudah membawa teman mereka yang tidak bisa datang sendiri. Tiba-tiba Bapak itu mendengar Tuhan Yesus berbicara kepadanya yang lumpuh itu. Saudaraku, dosamu sudah kuampuni. Suara itu berkata dengan penuh kuasa. Beban yang dipikul bertahun-tahun, sakit yang dipikul bertahun-tahun, tiba-tiba jadi terangkat adik-adik. Hatinya penuh dengan sukacita. Ia tahu ia sudah diampuni dan tidak perlu lagi takut terhadap Allah. Tapi adik-adik, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai berpikir dan kaget. Siapakah orang itu yang berani menghujat Allah? Siapakah yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia memandang kepada mereka dan bertanya, mengapa kalian memikirkan hal itu dalam hati kalian? Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Lalu Tuhan Yesus mengatakan hal yang lebih keras. Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Kemudian Tuhan Yesus melihat kepada orang lumpuh itu dan berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Bapak yang sakit lumpuh itu mencoba adik-adik untuk menggerakkan kakinya yang lumpuh itu yang sudah lama tidak bisa digerakkan. Lihatlah, kaki itu sudah dapat digerakkan kembali. Ia mulai berdiri karena ia merasakan kekuatan di kakinya. Lalu ia pulang bersama dengan teman-temannya tersebut. Semua orang yang melihat ini sangat heran dan mulai memuji Allah dengan perasaan kagum dan berkata, ajaib sekali peristiwa yang kita saksikan hari ini. Nah adik-adik, menurut kalian siapa yang bersukacita atas mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama, tentu saja orang lumpuh tersebut karena ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dosanya diampuni, ia merasa sukacita karena dosanya sudah diangkat oleh Allah. Ia tidak merasa berdosa lagi di hadapannya. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua pasti tentu ada teman-temannya mereka. Mereka ternyata iman mereka bisa membawa temannya sembuh dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus juga bisa memiliki hati yang bermurah hati kepada teman-teman kita, seperti teman-teman yang kakak saya ceritakan tadi, yang tempat temannya tadi membantu teman yang lumpuh itu. Kita harus memiliki hati yang murah hati. Coba kalian ingat-ingat, apakah ada teman yang membutuhkan pertolongan? Kalian mungkin ada teman kalian yang sakit, atau teman kalian butuh bantuan, atau kalian lihat ada teman kalian yang udah lama tidak pernah ke sekolah minggu. Kalian dapat bersama-sama mendoakannya agar mau datang ke sekolah minggu, disembuhkan, lalu undanglah mereka untuk datang ke gereja. Mungkin kan bisa lewat di depan rumahnya atau mengajaknya bersama-sama berangkat ke sekolah minggu. Hal ini seperti yang dilakukan oleh keempat teman orang yang lumpuh tadi. Nah, adik-adik, firman pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya kakak akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu karena kami sudah memuji-muliakan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, ini akhir daripada kami. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami teladani dan kami ikuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, berikanlah rezeki, kesehatan yang panjang untuk adik-adik dan juga kedua orang tua mereka, biar menjadi anak yang taat akan Engkau. Mas Tuhan, dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.